Selamat pagi Jakarta Live. Apa kabar? Senang sekali kita bisa menyambut Anda lagi melalui ibadah online Jakarta Live Christian Church. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan juga nanti kita akan menerima firman Tuhan juga. Jadi ayo siapkan diri kita untuk menyembah dan memuji Tuhan hari ini. Tuhan hari ini. Kami memuji Engkau Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang ada di dalam kami Tuhan Yesus, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa menyanyikan lagu-lagu yang baru Tuhan, puji-pujian yang baru pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu selalu baru dalam hati kami Tuhan. Selalu baru Tuhan Yesus, setiap hari Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Your
Haleluya. Kerajaan-Mu Tuhan datanglah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami sekali lagi Tuhan mau mengatakan inilah hidup kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan Yesus. Bila Engkau disenangkan Tuhan Yesus, bila Engkau disenangkan Tuhan atas hidup kami, atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari kita nyanyikan. As I come into your presence, past the gates of praise, to you your sanctuary, where we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this
You're the name above all names, oh Lord. Kau Allah di atas segala nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang bertahta Tuhan Yesus atas dunia ini, atas semesta ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkaulah yang bertahta atas pujian kami, atas sembah kami Tuhan. Engkaulah yang bertahta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau sudah mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau meninggalkan Roh Kudus-Mu atas hidup kami, di dalam diri kami Tuhan Yesus, untuk melakukan apa yang benar Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan atas setiap hati. Biarlah Engkau yang melembutkan setiap hati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk mendengarkan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mempunyai ketaatan Tuhan Yesus untuk melakukannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Yesus pujian kami, penyembahan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Jesus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 16-17 berkata demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di Jakarta Life kita melakukan perjamuan kudus setiap minggunya. In Jakarta Life, we do Holy Communion every week. Karena kita percaya bahwa kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Because we believe this is how we remember the work of the cross. Di mana Dia sudah menebus kita. How Jesus redeemed us. Karena kita umat yang dikasihinya. Because we are the people He loves. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. And this morning once again we partake in Holy Communion. Jika di rumah saudara-saudara ada roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Yesus. And we believe that at home you prepared the wine and the bread. Dan saat ini mari kita mengambil simbol dari tubuh dan darah Yesus ini dan And kita let's- berdoa bersama. Let's take this symbol of Jesus' blood and body. Let's pray together. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Thank you, Lord Jesus, for your blood and your body. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. That you have saved us. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi. And we thank you that we are children who are loved by you. Saat ini kami mengingat akan perjanjian-Mu Tuhan. And at this moment we remember your promise, Lord. Dan kami mau ambil tubuh dan darah Yesus ini Tuhan. We want to take this body and this flesh and this blood Di dalam nama Yesus. in the name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum. Let's eat and drink. Kita juga mau berdoa untuk kesembuhan. We also want to pray for healing. Bagi saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah ini yang mengalami kelemahan tubuh, Those of you who are watching this service and are not feeling well, mari kita sama-sama berdoa, kita perkatakan kesembuhan terjadi. let's pray together that healing be done. Tuhan Yesus, Lord Jesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan. at this moment we pray Kami serahkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. and we give over all the sickness and everything to you, Lord. Kami serahkan apa yang menjadi kelemahan kami Tuhan. Our weaknesses, Lord. Kami percaya Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sembuh. And by the stripes of your wound may we be healed. Kami percaya bahwa oleh Engkau Tuhan kami sembuh Tuhan. And we believe that because of you we can be healed. Kami mau dengan iman Tuhan kami perkatakan kami sembuh Tuhan. And with faith we want to say we are healed. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Apapun sakit penyakit dalam tubuh kami Tuhan, Whatever the sickness kami is, Lord, serahkan ke dalam tangan-Mu. we give it into your hands, Dan kami Lord. mau terima kesembuhan itu. And we want to receive that healing. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amin.
Dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan dan perpuluhan. This moment we will also give tithes and offerings. Nomor rekening Jakarta Live ada di layar kaca Anda dan juga ada di description box. You will see Jakarta Life's account number on the screen. Dan sebelum kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita, Before we give our tithes and offerings, mari kita berdoa. let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lord Jesus, thank you, Lord. Kami mau mengucap syukur Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan. We want to give thanks for this offering, Kami Lord. percaya Tuhan Yesus, dengan apa yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan, kami mau memberikan itu kembali kepada Engkau And we Tuhan. believe that we are giving a part of what you've given us to Dan back biarlah to you. Tuhan Yesus lewat persembahan perpuluhan ini Tuhan bisa dipakai untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus diperlebar di dunia ini. And that you will use this to expand the kingdom of God in this world. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami memberi We give di dalam nama Yesus in Kristus. the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amen. Oke, selamat pagi semuanya. Morning, everyone. Selamat datang di Jakarta Life Christian Church. Welcome to Jakarta Life Christian Church. Kami sangat bersyukur kita bisa sama-sama beribadah We're so happy to join in a service with you. walaupun masih dalam online ibadah online, Although it's still online, tapi kita percaya Tuhan dan Roh Kudus ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. but we believe that the Holy Spirit, the Lord, is with us wherever we are. Dan ada beberapa pengumuman yang akan kita lihat videonya berikut ini We have a few announcements for this week sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan before we dibagikan receive bersama. the Word of God. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita bersuka cita hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Thank you. Let's say thanks to the Lord and be in joy because He's given us everything. Oke, mari kita lihat pengumumannya. Let's look at the announcements. You are high, you are great. Thank you, Jesus. You're worthy of praise. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just is your reign, and mighty your throne. Oh, mercies are in your hand. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Halo, selamat pagi Jakarta Live. Senang kembali bersama dengan keluarga kita semua. Hello, Jakarta Life. Good morning. So good to be back with our family. Saya mau ucapkan selamat untuk setiap saudara yang baru bergabung bersama kami di streaming. Halo. I would like to welcome all those who are joining us for the first time through this live streaming. Hello. Semoga Anda juga mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk mendapatkan hikmat juga berkat di hari ini. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Yeah, I hope the grace of God will bless you with a word for you today. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini.
Father, we thank you for this day. Biar firman-Mu berbicara atas rumahmu. Let your word speak over your house. Biar firman-Mu menjadi kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menerobos untuk hidup kami. And may this word bring freedom and breakthrough in our lives. Kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan atas gereja ini. The truth of your word become the strength of this church. Biar roh iman, pengertian, dan hikmat menuntun kami. The spirit of faith, understanding, and wisdom strengthen us. Dalam nama Yesus In the kami name berdoa. of Jesus we pray. Amen. Pagi ini kita akan baca dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. This morning we're going to read from 1 Timothy 1 verses 18 and 19. Saya akan berikan judul khotbah hari ini tentang kemurnian hati. And the title is Purity of the Heart. Mari kita baca, saya akan baca untuk saudara yang berbahasa Inggris, nanti akan ada di layar. I will- Inilah firman Tuhan. I'll be reading the word of God. For those who read in English, it's on the screen. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan imanmu dan hati nurani murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudaraku, kita ada di masa yang luar biasa. Brothers and sisters, we are in an amazing era. Kita di season di mana kita sudah mengutus dan melahirkan sebuah gereja yang baru di Bali Live. We're in a season where we have sent and opened, planted a church named Bali Life. Saya encourage setiap saudara untuk membuka kembali streaming atau video ataupun khotbah selama 6 minggu terakhir. I encourage you to go to our YouTube videos over the last 6 weeks and watch them. Ada banyak pesan Tuhan yang luar biasa untuk Jakarta Live. There is a lot of great messages from God for Jakarta Life. Dan pesan itu murni dan itu spesial buat Anda Jakarta Live. These are pure and specific messages for Jakarta Life, Di mana kita diberikan nubuatan, panggilan yang harus diperjuangkan. where we need to, fight for the prophecies that have been spoken over us. Kemudian ada doa yang menjadi kekuatan kita Jakarta Live. And prayer that becomes our strength in this church. Kemudian firman Tuhan menjadi dasar dan kekuatan otoritas tertinggi atas gereja Tuhan. And that the word of God become the foundation and also the covering of our lives. Kemudian ada kita berjalan di dalam roh. And then there's walking in the spirit. Untuk itu kita bisa dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Bapa atas kita gerejanya. So that we can know what God's will is over the church. Kemudian kita mendapat pesan Tuhan luar biasa waktu kita ulang tahun yang ke-11. And then on the 11th birthday where we celebrated 2 weeks ago, we got another amazing message. Bahwa kita menjadi gereja yang kuat dan bergerak. That we need to be a strong church in order to move. Dan kita juga mendengar minggu lalu, And last week, kita belajar tentang ketaatan. we learned about obedience. Dan hari ini, And today, kita belajar tentang kemurnian we hati. learn about purity of heart. Dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19, 1 Timothy 1 verses 18 and 19 says, nubuatan memang diperjuangkan prophecy is something to fight for. dengan iman, With faith, tetapi juga dengan hati nurani yang murni. but also with a pure heart. Kemurnian hati itu artinya apa yang di dalam kita sama dengan apa yang keluar dan tidak ada yang tersembunyi karena berupa apa adanya. Purity of heart means that what is in us is what comes out of us and that there's nothing hidden in us. Paulus mengingatkan kita untuk memiliki iman yang disertai dengan hati nurani yang murni sehingga di Alkitab juga ada beberapa pribadi yang di-bold tentang kemurnian hati, salah satunya Yusuf. Paul talks a lot about pure heart, but we also see characters from the Old Testament like Joseph who had a pure heart. Yusuf memiliki kehidupan yang jujur. Joseph had an honest life. Dia melaporkan kepada ayahnya tentang pekerjaan saudara-saudaranya. He told his dad about what his brothers were doing.
Dia juga menceritakan mimpinya He shared his dream kepada saudara-saudaranya. to his brothers. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11 saudara bisa baca di rumah. Genesis 37 verses 9 to 11, you can read. Tidak ada maksud dari Yusuf untuk sombong. Joseph did not mean to show off. Dia hanya mau berbagi dengan apa yang dia alami. He just wanted to share what he was experiencing. Ketika Yusuf di Mesir dia juga mempertahankan hati nuraninya tetap murni. And then we see in Egypt how he continued to keep that pure heart. Murni di hadapan Tuhan dan murni di hadapan manusia. Pure in front of God and pure in front of people. Meskipun pada akhirnya dia difitnah, masuk penjara, Even though he was later insulted and he was put into jail, tetapi seorang Yusuf berkomitmen menjaga hati nuraninya tetap murni. Joseph was committed to keeping a pure heart. Jika kita memiliki kemurnian hati, When we have this pure heart dalam apapun yang kita lakukan, and we maintain it in whatever we are doing, kita tidak pernah merasakan yang namanya takut. we will never feel fear. Takut dengan apa kata orang, The fear that people talk about, takut dengan apa yang dipikirkan pada orang lain tentang kita, fear because of what people say or what they think of us. karena kita tahu apa yang kita lakukan dan hidupi itu murni. Because we know that what we're doing and saying is pure. Karena kita tahu kemurnian seseorang bisa dilihat dari buahnya. Because we know purity can be seen from someone's fruit. Di 2 Tawarik 16 ayat 9, saudara bisa baca nanti ya. Mata Tuhan berlari ke sana kemari ke seluruh bumi untuk menunjukkan dirinya yang kuat atas mereka yang hatinya miliknya. 2 Chronicles 16 verse 9 says, God's eyes, the Lord's eyes run to and fro all over the earth looking for someone who has a pure heart or that belongs to him. Hatinya miliknya. The heart belongs to him. Hatinya milik Tuhan seutuhnya. The heart belongs completely to God. Maka Tuhan akan lihat orang itu mau di ujung bumi manapun Tuhan akan tertuju pada orang itu. And wherever they live on this earth, God's eyes will focus on them. Oleh karena itu buat Tuhan kondisi hati saudara dan saya yang murni itu menjadi signifikan. And this is why for you and me, the condition of our heart is so significant to God. Oleh karena itu saudaraku, Because of this, brothers and sisters, saya encourage, saya dan saudara punya kewajiban menjaga hati kita we have this responsible to maintain a pure heart, untuk tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. to be pure in front of God and in front of people. Karena dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Because Proverbs 4 verse 23 says, guard your heart because from it arise all issues. Kemudian Yohanes 7 ayat 38 katakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. John 7 verse 38 says, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Dikatakan juga oleh seorang Paulus di Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, Allah, dan manusia. And in Acts, Paul says in chapter 24 verse 16, because of this I always try to guard my heart, a pure heart, keep my heart pure before God and men. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati nurani kita tetap bersih dan murni? So how do we do this? How do we keep this pure heart? Yang pertama, The first thing, diselamatkan. Karena dia memberi kita hati yang baru seperti Yeremia 31. Nanti saudara baca 31 sampai 36. first of all is to be saved, salvation, and that's where he gives us a new heart, as Jeremiah 31 verse 31 says. Yang kedua, penuhilah hidup saudara dan saya dengan Roh Kudus dan firman. Secondly, fill your hearts, your lives with the Holy Spirit and His Word. Dan yang nomor 3, And the third point, jujurlah dengan diri Anda sendiri dan perhatikan motivasi kita. be honest with yourself and watch out for your motivation. Karena itu berjaga-jagalah.
And because of this, be on guard. Saudaraku, kebenarannya Alkitab juga katakan hati manusia itu penuh dengan kelicikan dan jahat. Now, the fact is the Bible also says the heart of man is filled with deceitful things. Saudara bisa baca nanti Yeremia 17 ayat 9 katakan hal itu. This is said in Jeremiah 17 verse 9. Oleh karena itu mari kita perhatikan motivasi hati kita. Because of this, let us check the motivation of our heart. Saudaraku, oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai murid Kristus dan sebagai gereja, kita bertanggung jawab atas kondisi hati kita dan motivasi kita. And this is because of this, we are responsible to guard what our condition of our heart is and what's the motivation. Oleh karena itu Tuhan katakan jangan takut, jangan cemas. Itu Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sampaikanlah itu kepada Tuhan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. This is the very reason God says in Philippians 4 verse 6 to 7, do not worry about anything, be anxious about anything, because through everything pray, bring your prayer to God and your pleas, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ. Oleh karena itu saudaraku, perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran saudara. This is why we need to guard what enters our minds and hearts. Tidak hanya di pikiran, perhatikan juga apa yang masuk ke dalam hati kita. Not only our minds, but also our heart. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan tertipu, Allah tidak mau dipermainkan. Setiap manusia menuai apa yang dia tabur. Ayat 8, orang menabur untuk menyenangkan menabur yang berdosa, tapi tuaian itu akan hancur. Dan saudara bisa baca ayat seterusnya. Galatians 6 verse 7 says, do not be deceived, God cannot be mocked. As a man reaps, so he sows. The one who sows, yeah. You can continue to read the verses there. Filipi 4 ayat 8 katakan, In Philippians 4 verse 8 says, pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua itu disebut semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. finally, Philippians 4:8 says, whatever is true, brothers, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Saudaraku, My brothers and sisters, Paulus juga katakan kekuatannya adalah kemurnian Injil Kristus. Paul says that his strength is the purity of the gospel. Galatia 2 ayat 5, kalau saudara nanti bisa buka bersama-sama. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap di dalam kamu. Galatians 2 verse 5 says, but whatever it is, we do not want to pull back. We do not want to pull back and bow down before them, because the truth of the gospel is in us. Saudaraku, dikatakan di situ, Paulus dengan sekuat tenaga, dia tidak mau terkalahkan, atau dia mau katakan kekuatan yang benar yang harusnya dipertahankan itu sepenuhnya itu adalah kebenaran Injil. What Paul's saying is that the strength in him that he needs to maintain, that he needs to make his strength, is the strength of the gospel. Dia nggak mau sesaat pun, sedetik pun mundur dari kebenaran itu. He doesn't want to stand back or from that truth for even a moment. Paulus di sini katakan dia bisa sabar dengan orang, tetapi dia kokoh dan kuat dalam kebenaran Injil. Paul says here that he can be patient with people, but he cannot compromise with the gospel. Pernyataan ini yang dia terima, mengapa dia begitu kokoh? Karena dia tahu ini dia terima dari Kristus secara pribadi. How is he standing strong? He says because he received the gospel directly from Jesus. Di Galatia 1 ayat 12 bahwa dia katakan ini satu-satunya Injil yang dia beritakan adalah Injil yang diberikan oleh Kristus sendiri dan memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Galatians 1 verse 12 says, this is the very gospel that is his strength, that has the power to save people.
bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. And it's not from people, but it's from Jesus Christ alone. Dan dikatakan di Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, ini Paulus katakan, aku memiliki keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. In Romans 1:16 says, Paul says, I understand that this gospel should not be compromised with for just for peace, for unity, or any human opinions, but that the Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. I have complete understanding Karena Injil adalah kekuatan Allah because the gospel is the strength of God yang menyelamatkan setiap orang percaya. that saves every believer. Saudaraku, kemurnian ini juga dicontohkan dalam kehidupan Paulus dan Timotius. Brothers and sisters, this purity is revealed through the lives of Paul and Timothy. Kalau tadi saya bicara kemurnian secara pribadi Well, I was saying the personal purity sebagai murid Kristus as a disciple of Jesus atau sebagai orang percaya, or as a believer. tetapi yang saat ini yang sedang kita akan bahas ada kemurnian di dalam gereja Tuhan. But what we're talking about now, the purity of in God's church, Antara seorang Paulus dan Timotius, between a person like Paul and Timothy, saudara bisa buka nanti 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. you can read in 1 Timothy 1 verses 3 to 7. Saudaraku nanti 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Sorry, 2 Timothy verses 3 to 7. Di mana Paulus katakan dengan kepada Timotius untuk dia memberikan nasihat kepada Timotius dimulai dengan hati nurani yang murni. Aku menasihatkan engkau karena aku mengenal engkau, hai Timotius, karena imanmu yang tulus. Where he says to Timothy that I am talking to you I'm warning you with a pure heart, or advising you with a pure heart, because I know you well. And I know that your faith is pure. Dan di ayat 6, dia meminta kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu oleh karena penumpangan tanganku. And in verse 6 he says to work on the gifts of God that has been given to him with the laying of hands. Saudaraku, di ayat 3 sampai 7 ini katakan bahwa seorang Paulus bisa menilai dengan tepat seorang Timotius yang adalah muridnya karena kemurnian hati. The reason that Paul could recognize Timothy as a disciple is because of the purity of heart. Dengan murni dia bisa melihat seorang Timotius. With a pure heart he could see Timothy, Saya percaya Roh Kudus menolong dia untuk melihat seorang Timotius. and I believe the Holy Spirit helped him to recognize that Timothy had this. Untuk menilai bagaimana kehidupan seorang Timotius, To be able to judge the life of Timothy, karena dia juga melihat ada kualitas iman yang tulus dan murni dari seorang Timotius. because he sees that there is this quality of faith and purity in Timothy. Oleh karena itu dia percayakan warisan kebenaran yang dia terima daripada Tuhan kepada Timotius untuk berbicara pada gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. He trusted Timothy to hand over the inheritance, the divine inheritance he had received from God, over to Timothy and to send him to preach at other churches. Atau mendampingi jemaat mula-mula waktu itu, Or jemaat, beberapa jemaat. to help the churches at that time Karena kemurnian dan ketulusannya. because of purity and and holiness. Kalau saudara mundur sedikit di 1 Timotius 1 ayat 5, If we go back a few verses earlier, seorang Paulus juga Paul also menasehati jemaat Efesus advised the congregation at Ephesus itu dengan dasar dan tujuan bahwa dia mengasihi jemaat Efesus, dan dikatakan di situ dengan kasih dan hati nurani murni aku menasihatkan kepadamu.
atau memperingatkan kamu tentang pengajaran yang sesat. He says that with a pure heart and a pure conscience, I warn you against false teachers of the law. Jadi apa yang menggerakkan seorang Paulus untuk mendampingi sebuah jemaat dan mendampingi muridnya dimulai dengan hati nurani yang murni. So what motivates Paul to be able to support new churches is a pure heart. Dan juga muridnya dengan hati yang And his murni. disciples is with a pure heart. Saudaraku, Brothers and sisters, hal ini juga sama seperti dikatakan oleh Yesus sendiri di khotbah di atas bukit. this very same thing was first said by Jesus on the Sermon on the Mount in Matthew 5 verse 8. Was said by Jesus, yeah? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Joyful are those with a pure heart because they will see God. Saudaraku, isunya bukan apa yang kita perlu singkirkan dari hidup kita. Brothers and sisters, the issue is not what we need to get rid of in our lives. Ide dasarnya atau isunya bukan apa yang perlu kita singkirkan dari hidup kita. The issue is not what we need to dispose from our lives. Tetapi apa yang perlu kita tambahkan dan isikan pada pikiran dan hati kita. But what do we need to fill our mind and our hearts with? Yesus dan Paulus di sini dengan jelas milikilah kemurnian hati dan isilah hidup kita dengan Tuhan Yesus atau kebenaran Injil itu sendiri. The disciples were filling their hearts and minds with Jesus, and so they could see what he wanted. Itu yang dikatakan oleh Paulus. This is what Paul said. We see Paul saying this. Isunya, idenya bukan apa yang disingkirkan dari kita, tapi apa yang kita isi, yang itu adalah Injil kebenaran Kristus, yang adalah Yesus Kristus sendiri memenuhi hidup kita. The issue, the idea is not to get rid of what is not good for us or what we don't want, but to fill our hearts and minds with Jesus. Saudaraku, proses kemurnian hati itu proses seumur hidup dan itu seperti memurnikan emas tua. This is a process just like purifying gold. Saya sangat diberkati dengan sebuah lagu sederhana, lagu lama, I've been so blessed by this old worship song. Purify, apa ya itu namanya? Judulnya saya lupa ya, tapi intinya I forgot the name, but the idea is Purify, nah itu nanti silakan ya, nanti setelah ini saya akan bahas dan akan share sama saudara. you can check this song. It begins with purify. Tapi dikatakan bahwa kita dimurnikan seperti emas tua di dalam perapian. It sings about how we are purified like gold in fire. Dan itu butuh proses dan ada harga yang harus dibayar. This requires a process and a price to pay. Tetapi itu akan memunculkan yang murni dari hidup kita, itu tentang kita dan Tuhan. But what will happen is that a desire will fill in our hearts for God. Dan Tuhan sendiri memurnikan dan seutuhnya memiliki hidup kita. And God himself will purify us and lead us. Saudaraku, saya mau selesai. Brothers and sisters, I'm almost done. Saya mau katakan, I want to say, Jakarta Live, Jakarta Life, ini waktu yang luar biasa. this is an amazing time. Ini waktu yang sangat menentukan. This is a very momentous time. Saya mau pesankan, jagalah hatimu dalam segala keadaan. The Dalam message is guard your hearts in every situation. jaga tetap murni. Guard it in purity. Penuhilah dengan kebenaran firman Tuhan. Fill it with the truth of the word. Karena saudara paling tahu pertandingan apa yang saudara sedang alami. Because you alone know what you're going through. Dan di setiap perjalanan itu ada Tuhan yang bertanya, And the end of the journey, there's God asking, do you love me? do you love me? Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, kamu mengasihi aku? When Jesus asked Peter, do you love me? Mungkin yang pertama Petrus katakan, ya. He might have just said yes casually. Yang kedua, dia tetap katakan, apakah kamu mengasihi aku? And when Jesus asked him again, do you love me? Ya.
He said yes again, Sampai yang ketiga. until the third one. Lalu Petrus menangis ya. And then Peter cried. He wept. Mengasihi Yesus artinya mengasihi apa yang ada di pikiran Tuhan. Loving Jesus means loving what is in God's mind. Apa yang di hati Tuhan. What's in God's heart? Manusia. People. Dan manusia itu artinya And people means adalah saudara di kanan kiri kita yang Tuhan percayakan di hidup kita. the people on the left and right of us that God has entrusted us with. Tidak hanya keberadaan mereka Not just them yang saudara perlu kasihi, that we love, tapi seutuhnya mereka dengan apa yang mereka sedang alami dan struggle. yeah, but to also, so not just to consider them, but to love them with whatever they're going through. Dan itu perlu kemurnian hati untuk katakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. And this needs a purity of heart to say, yes, Lord, I love you. Dan tema besar Jakarta Live tahun ini 2022 adalah Love Like Jesus. This year's theme for Jakarta Life is love like Jesus. Dan itu butuh sebuah kerendahan hati untuk mau diproses. And this needs humility in heart. Dan saya berdoa And I pray di masa-masa yang paling menentukan ini, that in these times that are so telling, saudara menjaga hati saudara dengan memenuhinya dan kebenaran firman Tuhan. that you guard your hearts by filling it with the word of God. Sehingga di akhir pertandingan itu, So that at the end of the journey, Anda adalah pemenang yang sama dengan Anda yang sudah berangkat bersama Yesus di tengah perjalanan sekarang dan sampai di akhir. you will be the victor that you began your journey with, you will end it also in the same way. Saya mau berdoa buat saudara. I want to pray for you. Bapak, kami sudah selesai sampaikan kebenaran-Mu. Lord, we have already shared your righteousness, your truth. Kami percaya hati-Mu itu luar biasa untuk kami. We believe your heart is really big for us, Lord, Engkau memperhatikan kondisi hati kami. and that you are noticing our hearts. Kami minta anugerah yang daripada-Mu. And we ask, Lord, for your grace, Oleh karena keselamatan yang Kau berikan, that the salvation that you've given us, Kau memberikan kami hati yang baru. that you will give us a new heart. Oleh karena Engkau sendiri memberikan Roh Kudus dan firman-Mu, Engkau pemenuhi kami semua. And because of the Holy Spirit that has been given, that you will fill us up with Him. Tolong kami Tuhan, Help us, Lord, menjadi gereja yang kuat dan bergerak that we become a strong church that moves in strength, di dalam ketaatan, in obedience, di dalam kemurnian hati. in purity of heart. Kami kuat Tuhan, We're strong, Lord, untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu Tuhan, to share the gospel's truth, dan memiliki hati yang murni, mengasihi orang-orang yang Kau berikan di hidup kami. to love those people that you've given us, Lord. Kuatkanlah setiap lutut yang bertelut, Strengthen every knee that's bent, Lord. kuatkanlah setiap hati yang terus mendoakan saudara-saudaranya. Every heart that's praying continuously, Lord, for the brothers and sisters. Dan kami percaya Tuhan, And we believe, Lord, kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan. that we're going to come out victors, Lord. Dan membawa banyak bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. And that we will make a lot of disciples of nations. Karena kekuatan gereja ini adalah kemurnian Injil Kristus. Because the strength of this church is the purity of Jesus Christ. Dan gospel. itu ada dalam hidup kami. And this is in our lives. Karena kami bisa menjaga dan kami bertanggung jawab menjaga hati kami. Because we will be responsible to guard our hearts. Tolong kami Roh Kudus Help us, Holy Spirit, menjadi gereja yang dewasa. to become a mature church. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik saudaraku, ibadah hari ini sudah selesai. Thank you, brothers and sisters. The service is over. Dan saya informasikan 3 minggu dari hari ini, tanggal 18 Desember, And I want to just inform you that 3 weeks from now, on December 18th, saudara semua kami undang untuk ikut bersama-sama untuk merayakan Natal di Jakarta Live. we invite you to join us to celebrate Christmas.
Baik, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara mau ikut ataupun mau tahu lebih lagi, silakan lihat informasi setelah ini. If you would like to join us and you need more information, just follow the information that we will be posting after this. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lord Jesus bless you. Shalom. You are high, you are great. Thank you, Jesus. You're worthy of praise. Father, your will, not mine, be done. For what are the ways of man? Just as your